Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah. Saya mau kabarkan di sini soal jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang gugatan Zaini Mustafa terhadap Zam'an Nur Khatib Mansur dan 3 pihak lainnya yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 21 Maret yang baru lalu. Pada persidangan kali ini Zaini Mustafa menghadirkan 2 saksi untuk dirinya, dan ada yang menarik dalam persidangan kali ini di mana Zaini Mustafa mengajukan sebuah surat permohonan kepada majelis hakim, di mana surat permohonan itu adalah bernama Sumpah Pemutus. Sumpah Pemutus ini menurut Zaini Mustafa memang ada dalam jurisprudensi kita dan pernah dipraktekkan di Pengadilan Negeri di Yogyakarta pada tahun 76 lalu. Sumpah Pemutus ini di mana Zaini meminta kepada Zam'an, yang mana dalam gugatan ini dia tidak mengakui bahwa dia terlibat dalam investasi ini. Zaini meminta kepada Zam'an agar datang ke pengadilan dan bersumpah bahwa dia tidak terlibat dalam investasi batubara ini. Jika itu yang dilakukan oleh Zam'an, dia mau datang ke pengadilan dan mau bersumpah, maka dengan begitu Zaini Mustafa menghentikan gugatannya dan dia merelakan dirinya kalah dalam gugatan ini. Nah, seperti apa penjelasan Pak Zaini Mustafa soal sumpah pemutus ini dan juga jalannya persidangan pada hari Selasa itu? Mari kita ikuti saja pernyataan Pak Zaini berikut ini di video yang akan saya lampirkan di sini. Jangan lupa subscribe di channel ini biar kita punya kebersamaan yang lama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Darso Arif Bakuama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini Mustafa dan 2 orang saksi hari ini ya Pak? Ya, betul. Saya mengajukan 2 orang saksi. Ya, dikenalkan Pak? Saksi di sebelah saya ini, yang sebelah kanan saya ini namanya Bapak Heri Mustafa. Ya. Kemudian saksi yang sebelah kiri saya namanya biasanya dipanggil Pak Arif. Dua-duanya Dua-duanya juga, saya hadirkan. Dua-duanya adalah investor juga. Di samping mereka saya ajukan sebagai saksi, Ya. mereka ini juga investor juga. Ya. Pak Heri itu menyetor investasinya 150 juta. Kemudian Pak Arif ini menyetor atas nama istrinya 250 juta. Ya. Begitu. Pak Zaini, ada hari ini apa yang Pak Zaini harapkan dari kedua teman Pak Zaini yang sebagai saksi ini? Jadi begini, yang saya harapkan tentu karena baik itu kuasa hukum Yusuf Mansur maupun BMT Darussalam itu kan selalu mengelak, Ya. membantah, menyangkal bahwa mereka itu terlibat dalam bisnis batubara ini. Ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa keterlibatan daripada BMT, keterlibatan dari Yusuf Mansur itu nyata, bahwa Yusuf Mansur pernah di suatu pertemuan mengatakan berjanji akan memberesi kewajiban dari PT Adi Partner Perkasa. Ya. Dan pada saat presentasi pertama Yusuf Mansur itu memang mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama dari Ya. PT Partner Adi Perkasa yang saat ini menjadi tergugat 1. Iya, jadi kedua Bapak Ya. ini menjelaskan soal itu, Pak. Menjelaskan soal itu. Iya, ya. Seingat beliau menjelaskan Yusuf Mansur itu pernah berjanji akan mengembalikan 100 jutaan ya, 100 jutaan setiap bulan, sumbernya bisa dari ceramah, bisa dari royalti dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian dari Pak Heri ini juga menceritakan bahwa pernah ada pertemuan juga sama begitu. Jadi artinya berkecocokan, Pak. Gitu. Pak Zaini, tadi ada surat permohonan apa Pak yang diajukan ke majelis, Pak? Oh begini. Ya. Karena ini Yusuf Mansur itu mengaku sebagai ustadz ya. Ya. Yusuf Mansur itu mengaku sebagai ustadz. Kemudian para investor termasuk saya ini adalah muslim yang taat. Tentu antara hati dan perkataan itu tentu harusnya sama.
tidak berbohong, kan begitu. Ya. Nah, di dalam perkara ini baik Yusuf Mansur maupun BMT Darussalam Madani itu mengatakan tidak terlibat dalam perkara ini, begitu. Ya. Ya sudah, kalau mereka mengatakan tidak terlibat dengan perkara ini, kemudian saya bersurat tadi kepada majelis hakim, ya, 3 lembar saya kasihkan kepada majelis hakim. Yang satu asli, yang kedua fotokopi untuk anggota. Ya. Kemudian saya serahkan juga fotokopinya kepada kuasa hukum tergugat Yusuf Mansur Ya. dan kuasa hukum BMT Darussalam. Ya. Inti surat ini adalah permohonan sumpah pemutus. Apa itu, Pak? Nah, sumpah pemutus ini begini. Kalau apa yang saya dalilkan, Ya. apa yang saya dalilkan benar, berarti saya sanggup mengangkat sumpah. Kalau yang saya dalilkan itu salah, saya mohon secepatnya dilaknat dan diazab oleh Allah. Begitu juga saya minta kepada Yusuf Mansur, kalau Yusuf Mansur dan BMT ini dalilnya benar, tidak pernah terlibat dalam bisnis batu bara ini, Ya. tentu mereka berani mengangkat sumpah, Pak, begitu. Yang kontennya sama. Yang konteksnya sama, dan di sini karena saya yang mengajukan permohonan, pertama saya meminta atau diperintahkan terlebih dahulu kepada Yusuf Mansur. Kalau bapak-bapak tidak keberatan, akan saya bacakan lapatnya begini. Nah, seperti apa, Pak? Kurang lebih ya ini ya. Untuk tergugat 3 yaitu Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya tergugat 3, Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias UYM dalam perkara nomor 28 garing PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN titik JKT titik sel titik bersumpah dengan sesungguhnya tidak pernah terlibat dalam bisnis batu bara dengan PT Adi Partner Perkasa dalam bentuk apapun juga. Apabila sumpah saya ini bohong, saya dan seluruh keluarga saya siap diazab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini redaksi surat saya meminta seperti itu. Ya. Sama juga BMT juga saya minta redaksinya hampir sama, tapi dia mengatakan tergugat 4 dan mewakili BMT. Kalau BMT kan koperasi jadi harus diwakili. Pak Jain, dalam hukum acara memang sumpah pemutus ini ada. Dalam hukum acara sumpah pemutus ini ada. Jadi Ya. saya sebelum membahas surat sumpah pemutus, saya bahas dulu landasan hukumnya. Ya. Kemudian pernah dipraktekkan di Yogyakarta, di Masjid Pakualaman Yogyakarta. Itu dalam proses pengadilan juga, Pak? Dalam proses pengadilan, kalau di Yogyakarta bentuknya sumpah pocong, di Masjid Pakualaman Yogyakarta itu bentuknya sumpah pocong. Oh gitu. Ya, dalam perkara nomor 36 tahun 76. Oh, udah lama ya, Pak? Ya. Jadi diucapkan itu di 77, kemudian lapatnya berbunyi bahwa utang tersebut menggunakan jaminan berupa barang, perhiasan emas dan berlian seharga Rp11.500.000. Berarti surat Pak Zaini ini kan belum diputuskan oleh majelis ya, Pak? Jadi majelis tadi karena itu tembusannya sudah saya kasihkan, Ya. majelis meminta apakah Yusuf Mansur dan BMT menerima ini atau tidak, mau bersumpah atau tidak. Kalau mereka Ditunggu mau, 2 minggu ke depan. Kalau mereka mau berarti terjadi. Kalau itu mau berarti ya sudah saya kalah. Bagaimana Pak? Kalau Yusuf Mansur berani bersumpah bahwa dalilnya dan kemudian apa yang diucapkan itu benar, kemudian berani bersumpah, ya sudah saya terima kekalahan. Berarti perkara ini selesai? Perkara ini selesai. Kalau mereka tidak menerima? Kalau mereka tidak menerima sesuai dengan ketentuan ini, saya yang menang. Sesuai dengan ketentuan sumpah pemutus ini ya. Begitu. Tapi Pak Jenny tetap mengelafalkan sumpahnya di depan pengadilan? Tergantung permintaan. Gitu ya? Iya. Berarti keputusan majelis menjawab surat Bapak ini kapan, Pak? Keputusan nanti dikasih waktu 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 4 April 2023. Ya. Baik itu Yusuf Mansur maupun BMT Darussalam. Ya. Silahkan kalau berani lapalkan ini, lapalnya silahkan. Oke. Karena saya berkeyakinan bahwa apa dalil Yusuf Mansur, apa dalil BMT itu adalah salah mengingkari.
Oke Pak, kita tunggu di tanggal hari H-nya, kita saksikan keputusan majelis hakim. Baik. Oke, Pak Jenny terima kasih banyak, Pak Heri, Pak Sama-sama. Jajang.